Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel ABB Barber School. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini teman-teman semua kita akan bahas mengenai sejarah profesi tukang cukur atau sejarah barber. Yang mana profesi tukang cukur ini adalah salah satu profesi yang paling tua, profesi paling tua di muka bumi ini. Jadi profesi tukang cukur ini merupakan profesi yang paling tua. Ada lagi profesi yang tua-tua seperti apa ya? Tukang kayu mungkin ya. Tukang kayu juga profesi yang paling tua. Jadi praktek pemotongan rambut pria atau profesi barber, tukang cukur pria sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi. Itu di Makedonia dulu ya. Di setelah Makedonia itu kita beralih ke negara Mesir, berkembang ke negara Mesir. Setelah negara Mesir berkembang ke seluruh dunia lah. Nah, langsung aja. Kalau tadi kan itu era sebelum Masehi lah, era-eranya masih tradisional. Nah, setelah kita memasuki era-era modern, kita lanjut ke negara mana setelah Mesir? Amerika. Kita beralih ke negara Amerika. Jadi di negara Amerika ini profesi tukang cukur di sana profesinya begini. Kalau ada tukang cukur ya pokoknya di situ ada tukang sedodara, tukang bedah, ada lagi tukang gigi. Jadi satu toko itu biasanya itu ada tukang giginya, ada tukang bedahnya, ada tukang cukurnya. Makanya di Amerika itu ada logo barber. Logo barber itu yang lambangnya apa ya? Merah, putih, biru. Jadi merah itu ngelambangin darah, karena di situ di toko itu ada tukang bedahnya. Terus ada lagi warna putih. Warna putih itu kain untuk apa? Kalau orang dicabut giginya kan ada darahnya, atau orang sedot darah itu orang bedah biasanya ada darahnya. Mungkin dibersihkan pakai kain itu. Nah, biru, lambang biru itu merupakan daripada vena otot. Orang sedot darah menggunakan lintah itu kan biasanya di ototnya ya, di otot untuk membersihkan darah-darah kotor seperti itu. Jadi logo barbershop merah, putih, biru itu filosofinya kalau merah adalah darah, terus kalau biru adalah vena, otot, kalau putih adalah kain untuk membersihkan darah itu. Nah, kita ringkas saja. Langsung tadi kan ke era tradisional ini di Amerika ini menuju era modern. Era modern ini dimulai sejak kapan sih? Ya sekitar, kalau tidak salah itu sekitar tahun 1920. Jadi 1920 ini di Amerika sudah mulai ada ya organisasi yang menaungi bidang dunia cukur. Di sana namanya organisasinya Asosiasi Master Barber of America dan National Association of Barber School. Jadi ada dua organisasi di Amerika Serikat yang menaungi profesi barbershop ini. Nah, karena di sana profesi tukang cukur itu terorganisasi dengan baik, dan kebetulan Amerika merupakan negara maju ya, makanya di tahun 1920-an itu mereka itu mencoba menghadirkan alat-alat cukur yang modern seperti clipper, trimmer, hair dryer. Jadi Amerika mencoba menghadirkan alat-alat cukur yang modern. Jadi udah pakai listrik, nggak eranya lagi menggunakan ya manual seperti kalau di Jawa unduk ya, unduk yang kayak gini. Nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa, anak nggak tahu. Kalau di tempat saya itu unduk, ada lagi gunting, pakai gunting biasa. Kalau orang-orang dulu itu masih menggunakan unduk dan gunting. Kalau di Amerika 1920 sudah menggunakan clipper, mulai menggunakan listrik. Kalau di Indonesia belum. Di tempat saya itu mulai menggunakan clipper itu baru sekitar 1990-an ke atas lah.
Kalau 90 ke bawah itu eranya masih menggunakan gunting dan menggunakan unduk. Jadi di tempat saya di sekitar Jawa Tengah itu masih menggunakan tradisional sekitar 1990-an itu ke bawah. Nah, di Jawa Tengah mulai modern itu sekitar ya 90 ke atas itu baru mulai datang alat-alat cukur seperti bol, andis dan sebagainya. Era modern barbershop itu dimulai di Amerika sekitar 1920. Nah, salah satu pabrikan yang menciptakan alat-alat modern seperti clipper, trimmer adalah Wall ya. Wall ini mulai ngebikin clipper atau alat cukur, mesin cukur itu sekitar 1919, tahun 1919. Wall ini ya sekitar kakak adik lah, tahun pembuatannya sama Andis. Jadi ya lawan. Wall dan Andis ini merupakan ya kakak adik lah, tahun pembuatannya sekitar tahun itu 1920 ke bawah dan 1920 ke atas itu udah mulai bikin terus. Wall dan Andis ini asli dari Amerika, sepengetahuan saya seperti itu. Nah, di era sekarang sekitar tahun 2000-an itu kan sudah mulai ya mungkin brand-brand baru mulai berdatangan ya, seperti dari Cina. Dari Cina itu ya kayak Kime mungkin ya, Kime, dan banyak lagi brand-brand dari Cina itu di tahun-tahun 2000-an ke atas itu udah mulai ngebikin yang namanya alat cukur. Alat cukur modern menggunakan listrik, cordless juga nggak pakai kabel juga banyak, dan dari pabrikan Wall pun juga yang nggak pakai kabel banyak sudah, yang pabrikan Cina banyak sudah. Tapi untuk kualitas kalau menurut saya pribadi ya tetap yang legend ya dari Wall dan Andis itu, karena udah merupakan pabrikan yang paling lama ya, salah satu pabrikan yang pendahulu lah. Jadi tetap kita tukang cukur ya make Wall. Dan kembali lagi ke selera dan fungsional. Jangan pernah gengsi ya, maksudnya kok pakai Kime, kok pakai Wall. Yang penting fungsinya aja lah, fungsi dan sesuai budget keuangan kita masing-masing. Itu merupakan alat saja kalau mereknya. Nah, poinnya dari sejarah barber ini, yang penting kalian tahu barber itu berasal dari kata barba yang artinya jenggot. Dan praktek mencukur itu merupakan praktek yang paling tua, praktek profesi yang paling tua, seimbang lah dengan profesi tukang kayu dan sebagainya. Karena orang dulu kan dari mulai adanya manusia mungkin sudah ada kan praktek pemotongan rambut. Kalau enggak kan lucu rambutnya sampai semana kalau nggak dicukur. Jadi jangan pesimis kalian, jangan merasa minder, karena profesi ini merupakan profesi yang paling tua. Kalian harus bangga dengan profesi kalian sebagai tukang cukur atau barber. Nah, setelah tahu kalian profesi ini merupakan profesi yang paling tua, profesi ini kan profesi bidang jasa. Jadi kalian juga harus bangga dengan profesi ini. Jangan pernah minder dengan profesi tukang cukur. Profesi ini bidang jasa, melayani orang lah. Kalian punya jasa untuk orang-orang, bikin orang jadi ganteng, iya enggak? Setelah kalian tahu profesi ini profesi paling tua, dan kalian tahu barber berasal dari kata barba yang artinya janggut, terus kalian juga tahu filosofi apa barbershop. Lampu barbershop itu lambang barbershop yang sekarang mulai banyak di barber Indonesia sudah menggunakan lampu-lampu barbershop merah, putih, biru. Itu di Indonesia kalau menurut saya itu mulai tahun 2011-an ke atas itu sudah mulai banyak para tukang cukur atau barber yang menggunakan lampu seperti itu. Apalagi di tahun-tahun ini, tahun 2020 ya, mungkin hampir semua
hampir semua barber menggunakan lampu itu supaya orang tahu kalau di situ tempat cukur. Nah, setelah kalian tahu 3 itu poinnya 3 aja lah. Nanti kalau kebanyakan malah nggak mudeng. Yang penting materinya sedikit aja. Satu, praktek. Saya ulangi lagi biar tambah paham. Satu, profesi ini merupakan salah satu paling tua. Yang kedua, ente paham mengenai filosofi lampu barbershop. Yang ketiga, peralihan dari masa tradisional ke masa modern itu sekitar tahun 1920-an itu dimulai di Amerika Serikat. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Banyak kekurangan itu semata-mata karena kebodohan saya. Adapun kelebihan semata-mata dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya Muhammad Wildan, Habibie Barbershop. Wassalamualaikum.